Anakku dibuli oleh suaminya sendiri. Aku pecat dia dari perusahaanku. Anakku dibuli oleh suaminya sendiri. Dia tidak tahu dia bekerja di perusahaanku. Aku pecat dia dari perusahaanku. Anakku dibuli oleh suaminya sendiri. Aku tidak berteriak, tidak mengancam. Aku hanya menandatangani satu surat pemecatan. Hari itu dia kehilangan jabatan, jaringan, dan masa depannya. Bukan karena dia menantu yang buruk, tapi karena dia lelaki yang menyakiti anakku. Sebagai ayah, aku gagal melindungi sejak awal. Sebagai direktur, aku memastikan dia tidak akan pernah punya kuasa lagi atas hidup siapapun. Surat pemecatan. Aku tahu tentang lebam itu dari cara anakku menutupi lengan bajunya. Dia tidak menangis, dia hanya duduk diam, memandang lantai marmer rumahku. Lantai yang dulu ia bantu pilih bersama suaminya. Ayah, aku baik-baik saja. Kalimat yang sering diucapkan korban. Aku tidak langsung bereaksi. Aku menyuruh sopir mengantar anakku ke rumah sakit swasta. Pemeriksaan lengkap, foto, nomor, rekam suara, pengakuannya. Aku minta pengacara keluarga menyiapkan semua. Baru setelah itu aku kembali ke kantor. Dia masih duduk di ruangannya. Jas rapi, jam mahal, laptop terbuka, sedang mempresentasikan proyeksi kuartal depan pada direksi. Dia tersenyum saat melihat aku masuk. Ayah belum dengar laporan saya? Aku duduk di ujung meja. Sudah, kataku pelan. Sekarang, dengarkan laporan saya. Aku meletakkan map coklat itu di depan semua orang. Foto-foto, rekaman suara, hasil visum. Kawan itu membeku. Dia berdiri. Ini urusan rumah tangga. Aku mengangkat tangan. Tidak, ini urusan karakter. Aku menatap satu persatu anggota direksi. Perusahaan ini tidak memperkenalkan orang yang memukul perempuan. Tak ada voting, tak ada debat. Aku menandatangani surat pemecatnya. Saat itu juga, akses sistem cabut dalam 10 menit. Kartu parkir mati, asuransi kesehatan dihentikan. Mobil dinas ditarik sore itu juga. Ia keluar gedung tanpa kotak kardus. Bahkan satpam tidak menatapnya. Tapi itu baru awal. Dia tidak menyentuh secara fisik. Aku menyentuh dunia di sekelilingnya. Rekan bisnis mulai menolak teleponnya. Undangan rapat dibatalkan. Namanya hilang dari grup investor. Dia tidak menyebarkan gosip. Dia hanya memastikan kebenaran sampai ke orang-orang yang tepat. Dalam 2 bulan, startup yang ia banggakan bangkrut. Apartemen mewahnya dilelang bank. Teman-temannya menghilang satu persatu. Ibunya datang menangis ke rumahku. Aku hanya berkata, ibu gagal mendidiknya. Sekarang biarkan saya menyelesaikan akibatnya. Dia mencoba melamar pekerjaan lain. Tidak ada yang mau. Bukan karena aku memfitnah, karena dunia korporat kecil dan kekerasan domestik adalah noda yang tidak bisa dicuci. Terakhir aku mendengar yang mengajar les privat keuangan untuk mahasiswa, tinggal di rumah kontrakan sempit, menjual jam mahalnya untuk bayar listrik. Anakku sekarang terapi, masih sering terbangun malam. Kadang ia menyalahkan dirinya sendiri. Aku memeluknya. Pelaku sudah ingin korban merasa bersalah. Aku tidak merasa bersalah menghancurkan hidup mantuku. Dia sudah menghancurkan hidup anakku lebih dulu. Dan di dunia nyata, kadang keadilan tidak datang lewat hukum. Kadang ia datang lewat seorang ayah yang punya perusahaan dan tidak lagi punya kesabaran datang tanpa janji. Sore itu hujan turun tipis seperti debu. Satpam rumahku menghubungi lewat telepon. Pak, mantan direktur itu mau bertemu. Aku tahu siapa yang dimaksud. Suruh masuk. Ia berdiri di ruang tamu besar yang dulu sering ia masuki dengan percaya diri. Sekarang kudaknya turun. Sebetulnya murah. Jasnya bukan lagi merek mahal. Bahkan tampak kebesaran. Mungkin hasil beli bekas. Ia tidak duduk sebelum kupersilakan.
tangannya gemetar. "Pak, ayah," katanya, suaranya serak. "Saya salah." Aku menuangkan teh tanpa menatapnya. Aku tahu dia terkejut. Saya benar-benar menyesal. Saya sudah kehilangan segalanya. Pekerjaan, rumah, teman-teman. Aku meletakkan kaki perlahan. "Kau belum kehilangan segalanya." Dia menatapku penuh harap. "Anakku masih hidup." Kalimat itu memotong napasnya. Dia menunduk. "Aku sudah berubah," katanya cepat. "Aku ikut konseling. Aku memperbaiki semua. Tolong, sini aku bertemu dia." Aku akhirnya menatap matanya. Mata lelaki yang dulu berani meninggikan suara pada anakku. "Tidak." Satu kata bersih tanpa emosi. Dia maju setengah langkah. "Saya mohon." Aku berdiri. "Kau memohon sekarang karena kau sendirian." Dia membuka mulut, tapi aku tidak memberinya kesempatan. "Kalau tidak datang saat ia dikurung di kamar mandi, kau tidak datang saat ia tidur sambil menangis, kau tidak datang saat ia memar dan tetap memasak untukmu." Aku melangkah mendekat. "Suaramu tetap tenang tapi diam. Kau datang karena dompetmu kosong." Dia menangis, benar-benar menangis. Aku tidak tergerak. "Pergilah," kataku. Dia jatuh bertut. "Pak, saya akan melakukan apa saja." Aku menekan bel panggil. "Satpam, masuk. Antar dia keluar." Dia menoleh padaku terakhir kali. Aku tidak membalas tatapannya. Pintu tertutup. Aku kembali duduk, mencap teh yang sudah dingin. Malam itu anakku menelpon. "Ayah, hari ini aku berhasil tidur siang." Aku tersenyum kecil. Itu kabar baik. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku merasa dunia kembali seperti seimbang. Beberapa tahun kemudian, anakku membuka studio konseling kecil di lantai 2, ruko sederhana, tidak besar, tidak mewah. Dindingnya berwarna krem, ada tanaman lidah mertua di sudut ruangan, dan rak buku tentang trauma, batas diri, dan penyembuhan. Dia tidak lagi memakai nama keluargaku. Katanya, dia ingin orang datang karena kepercayaan, bukan koneksi. Dia belum menikah lagi, tapi ia tertawa lebih sering. Dia belajar menginjil sendiri. Dia ikut kelas melukis setiap Sabtu. Dia sesekali mengunggah foto matahari pagi tanpa caption panjang. Bukan itu masih ada, tapi tidak lagi mengendalikan hidupnya. Aku menemuinya setiap minggu. Kami minum kopi, membicarakan klien-klien. Kadang hanya diam. Aku bangga padanya dengan cara yang sunyi. Tentang mantan suaminya, aku mendengar kabarnya dari sopir lama perusahaan. Katanya laki itu sekarang bekerja sebagai admin gudang di kota satelit. Tinggal di kamar kontrakan dengan dinding lembab. Rambutnya mulai menipis, punggungnya menguku. Dia sempat mencoba membuka usaha kecil, gagal. Dia sempat mencoba menghubungi anakku lewat akun palsu, diblokir. Ibunya meninggal tahun lalu. Tak ada yang mengabari kami. Dia menghadiri pemakaman sendirian. Beberapa malam, dia tidak duduk di warung kopi murah, menatap jalan, seperti menunggu seseorang yang tidak akan datang. Tidak ada yang memanggil namanya lagi dengan hormat. Tidak ada yang meminta pendapatnya. Tidak ada yang takut padanya. Yang jadi orang biasa. Yang lebih tepatnya, orang yang dilupakan. Suatu pagi, aku mengantar anakku ke studionya. Sebelum turun dari mobil, dia memegang tanganku. "Ayah," katanya pelan, "terima kasih karena tidak memintaku memaafkan." Aku menelan napas. "Kau tidak berhutang damai pada orang yang menghancurkanmu." Dia tersenyum, lalu pergi. Aku duduk sebentar di dalam mobil, memandangi penghuni yang kini tertegak. Di dunia ini, tidak semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Tapi setiap korban pantas mendapatkan kehidupan baru. Keadilan itu tidak datang dengan sorak-sorai. Dia datang dalam bentuk seduh kecil, tawa pelan, dan seorang lelaki yang kini tidak lagi berarti apa-apa. 5 tahun kemudian, anakku menikah sederhana di halaman belakang rumah. Tidak ada gedung hotel,
tidak ada tamu lautan, hanya keluarga dekat, beberapa sahabat dan bunga kemboja putih di meja kayu panjang. Dia mengenakan kebaya polos, rambutnya disanggul rendah, wajahnya tenang, bukan wajah perempuan yang ingin membuktikan apapun. Lelaki di sampingnya bukan pengusaha, bukan eksekutif, dia seorang guru seni di sekolah menengah. Tangannya sedikit berkeringat saat menggenggam jemari anakku. Dia menatap anakku seolah dunia cukup berhenti di sana. Aku memperhatikan semuanya dari kursi yang paling depan. Aku tahu tatapan itu, tatapan orang tidak ingin memiliki, hanya ingin menjaga. Anakku sekarang membuka praktek konseling trauma 2 hari seminggu. Sisanya ia gunakan untuk melukis, membaca, dan berjalan pagi bersama suaminya. Kadang mereka memasak bersama, kadang hanya duduk di teras, minum teh, membicarakan hal-hal kecil. Dia tidak lagi takut suara pintu tertutup. Dia tidur tanpa lampu. Dia tertawa dengan suara penuh tentang mantan suaminya, namanya jarang sebut. Aku dengar dia pindah kota, bekerja serabutan, sekali menghubungi nomor lama yang sudah tidak aktif. Tidak ada dendam, tidak ada kemenangan besar. Ia hanya menjadi masa lalu. Suatu sore, anakku duduk di sampingku. Ayah, katanya, bersandar di bahuku. Aku dulu berpikir hidupku sudah selesai. Aku mengelus rambutnya. Ternyata hidup hanya berhenti sebentar. Dia tersenyum. Dan di saat itu aku sadar kesemuan tidak selalu datang dalam bentuk balas dendam. Kadang ia datang sebagai seseorang yang memegang tangannya dengan lembut dan berkata, kita pelan-pelan saja. Aku menanam pohon kecil di sudut halaman sore itu. Anakku berdiri di sampingku, memegang cincin lamanya sebentar, lalu menjatuhkannya ke lubang tanah sebelum kami menimbunnya bersama. Tidak ada air mata, tidak ada upacara, hanya tanah, akar muda, dan udara senja. Aku menyiramnya pelan. Di dunia ini, beberapa kenangan tidak perlu disiram simpan, cukup dikubur dengan hormat agar sesuatu yang baru punya ruang untuk tumbuh.